Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih tetap semangat dan selalu sehat. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi teks eksposisi. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan teks seperti ini. Karena ciri teks ini adalah menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Lisan maupun tulisan. Misalnya, ketika kalian menggunakan diskusi dalam forum seminar, seseorang yang menyampaikan argumen dalam debat pendapat, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke teks tujuan eksposisi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan suatu informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ciri-ciri teks eksposisi. Adapun ciri-ciri teks eksposisi yaitu 1. Bahasanya singkat dan padat. 2. Gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Kelima, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Selanjutnya, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Fakta digunakan sebagai alat kontritasi dan kontribusi. Terakhir, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sekarang, mari kita lihat struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 4. Yang pertama, judul. Yang kedua, pernyataan umum atau tesis. Yang ketiga, argumentasi atau alasan. Struktur yang keempat, penegasan ulang pendapat atau simpulan. Mari kita bahas satu persatu. Judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaknya ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Tujuannya membuat judul seperti itu supaya orang tertarik untuk membaca apa yang akan kita bahas nantinya. Yang kedua, pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Yang ketiga, argumentasi atau alasan. Posisi adalah argumen atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian, kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf. Paragraf pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Dengan kata lain, argumentasi atau alasan adalah pengembangan dari struktur teks yang kedua, yaitu pernyataan umum atau tesis. Yang keempat, penegasan ulang pendapat atau simpulan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya.
pengulangan opini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Nah, coba perhatikan contoh teks eksposisi berikut. Kita masuk ke struktur pernyataan pendapat atau tesis. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim. Semakin banyak juga orang-orang yang membuang sampah sembarangan di kota. Hal itu mengakibatkan aliran beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah tersebut. Sehingga ketika hujan terjadi dengan intensitas yang terus-menerus, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana. Argumentasinya, dari tahun ke tahun, jumlah yang membuang sampah sembarangan di sungai terus meningkat. Ini merupakan kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum juga kapok dengan membuang sampah di sungai yang bisa mengakibatkan banjir, karena tingkah laku manusia itu sendiri. Padahal, korban karena bencana banjir tentu tidak sedikit. Tidak hanya korban luka-luka, yang meninggal dunia karena banjir juga sudah banyak. Akan tetapi, hal-hal tersebut masih belum cukup untuk memberi kesadaran kepada orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan atau di sungai. Selanjutnya, penegasan ulang. Seharusnya setelah mengetahui dampak yang terjadi karena ulah sendiri, orang-orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, supaya tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jika tidak ada sampah di sungai, maka air sungai tidak akan tersumbat dan banjir bisa diminimalisir meskipun hujan deras terus menerpa. Sekianlah pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih. Tetap semangat dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.